Kristen yang hidup. Menjadi Kristen yang benar seharusnya tidaklah sukar. Entah bagaimana, Kristen itu menjadi sangat sulit. Sudah sulit berbuah sedikit pula. Ratusan tahun para pakar gereja di Eropa mencari solusi bagaimana supaya kekristenan tetap bertumbuh dan berkembang. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sejumlah gereja di Eropa ditutup. Kenapa ini terjadi? Mungkin karena pengenalan akan Yesus ditawarkan di sana hanya sekedar kata-kata saja barangkali. Oleh karena itu, mari kita pikirkan kenapa itu terjadi. Sebuah pengalaman pribadi saya sebagai pelayan mungkin dapat juga menjadi sebuah petunjuk untuk menjelaskan sedikit saja apa penyebabnya. Sejak dari kecil, saya selalu mendengar firman yang dirumuskan oleh para pakar dalam bentuk bahan-bahan khotbah. Kemudian bahan-bahan khotbah tadi disermonkan lagi di dalam kelompok-kelompok yang kecil. Saya waktu itu berpendapat bahwa orang-orang yang punya pendidikan tinggilah yang berhak menyampaikan firman. Tidak peduli apakah mereka orang yang intim dengan Tuhan atau sedang bermasalah atau menjadi musuhnya Tuhan. Lebih pakar maka lebih dipercaya. Oleh karena itu orang-orang cenderung untuk belajar firman di perguruan tinggi ataupun mengikuti sebanyak-banyaknya seminar. Semakin fasih untuk menyampaikan firman, maka dianggap ya itulah pembawa firman yang baik. Atau semakin dalam teologianya, dianggap itulah khotbah yang bermutu. Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata apa yang dianggap hebat itu justru dapat menjadi masalah. Gereja mengalami stagnasi dalam waktu yang panjang. Lalu gereja kehilangan jemaat. Saudara, di dalam perjalanan saya ke berbagai kota dan ke berbagai gereja, saya menemukan banyak gereja-gereja yang stagnasi. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa kekristenan itu tidaklah sekedar kata-kata saja. Karena Kristen itu tidak cukup hanya dijelaskan sekedar kata-kata. Karena kosakata manusia itu sangatlah terbatas menceritakan yang tak terbatas. Yang artinya bila hanya diceritakan dengan kata-kata saja, maka kita akan mengenal Allah itu sedikit saja. Kristen itu mencari Tuhan dan mendapatkannya. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk mencari Tuhan. Kitab Amos mengajarkan bahwa menjadi Kristen tidaklah sulit atau sangat mudah. Dia berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba. Amos 5 ayat 4 dan 5. Kalimat ini sangatlah jelas dan sederhana. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kata hidup berarti bertumbuh. Seperti pohon jeruk yang dimulai dari tanaman kecil, kemudian bertumbuh menjadi lebih besar, dan pada waktunya jeruk itu berbuah. Bila bibitnya baik dan tanahnya subur, pasti petani tidak akan pernah ragu bahwa pohon jeruknya itu tidak berbuah. Pasti berbuah. Jeruk itu secara alami pasti akan menghasilkan buah. Demikianlah juga kita sebagai orang Kristen. Bila kita mencari Tuhan dan mendapatkannya, pastilah suatu hari kita akan berbuah lebat. Kristen itu mencari Tuhan dan menemukannya, merasakannya, hidup bergaul dengannya, larut di dalamnya. Wow! Menjadi Kristen itu menjadi mudah loh.
Amin. Kita akan bertemu di dalam pertemuan yang kedua.